Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat siang hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan sehingga kita mampu hadir melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana begitu banyak saudara-saudara kita yang diberikan kesehatan tapi kemudian tidak diberikan keimanan juga sehingga kemudian tidak mampu hadir untuk menjalankan perintah Allah berupa salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah. Beliau adalah suri tauladan yang baik. Beliau adalah nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat adalah memakai pakaian yang putih, bersih, suci dan memakai wangi-wangian. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya khatib di seluruh dunia setiap hari Jumat berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan berkomitmen sepenuh hati untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berwasiat kepada kita semuanya untuk selalu menjaga hati agar kemudian tetap bersih dan jauh dari keburukan dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, maka tema khutbah dalam kesempatan ini adalah bagaimana kemudian menjaga hati agar kemudian tidak kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, maka kemudian hadis ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama adalah secara jasmani, bahwa secara lahiriah Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab adalah qalbu dalam tubuh manusia. Jantung punya fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung juga bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu kemudian makna yang kedua adalah secara rohani, bahwa istilah qalbu dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Ia tempat berpangkalnya niat, tulus atau tidak, jujur atau pura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Maka jamaah sekalian, maksud dari hadis Rasulullah tentu lebih pada pemaknaan yang kedua ini. Jamaah sekalian, untuk menjaga agar hati tetap sehat, perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan hati menjadi rusak? Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Munabbahit ala Istidadi lil Yaumil Mi'ad memaparkan penjelasan Imam Hasan al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati menjadi rusak.
Yang pertama dari 6 itu adalah berbuat dosa dengan berharap kelak ia bertaubat. Yang pertama adalah berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kesempatan bertaubat lalu melimpahinya rahmat. Juga masuk kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan melainkan kesengajaan. Alih-alih taubat bakal datang, bisa jadi justru hati makin gelap, dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala makin tumpul. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari ilmu. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu, bahwa pengertian tidak mengamalkan ilmu itu bisa menjadi dua: mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala, atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Kondisi ini bisa menyebabkan hati menjadi rusak. Jamaah sekalian, yang ketiga, kenapa kemudian hati menjadi rusak? Maka yang ketiga adalah memakan rizki Allah tapi tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tidak mau bersyukur maka adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka, misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan dan lain-lain. Ini yang dipahami oleh masyarakat umum. Padahal rizki telah diterima setiap saat berupa nikmat bendawi maupun non bendawi, mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat hingga berbagai kecukupan kebutuhan lainnya seperti makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari kufur nikmat alias tidak bersyukur. Jamaah sekalian, apa yang hari ini kita miliki itu semuanya adalah pemberian atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih punya pekerjaan, itu adalah pekerjaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak, itu juga anak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kendaraan, itu juga kendaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah, itu juga rumah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kita perlu bersyukur setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi berkomitmen sepenuh hati untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua rizki yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya sekedar uang, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi hari ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa menikmati seluruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga patut kita syukuri. Sebaliknya, jika kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah Allah mencabut seluruh rizki yang diberikan kepada kita dengan cara yang bisa jadi dengan cara yang menyakitkan. Jamaah sekalian, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian hati kita menjadi bersih dan hati kita tidak rusak. Jamaah sekalian, perusak hati yang keempat adalah tidak ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam benaknya atau dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kadar rezeki kepada mereka yang paling disayang Allah, sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini adalah pemahaman umum masyarakat. Tidak ada hubungannya langsung bahwa
yang kaya adalah mereka yang paling disayang Allah, sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci Allah. Bisa jadi sebaliknya, justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang-orang yang berlimpah harta namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya, boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi dan lupa akhirat dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, kemudian penyebab hati menjadi rusak yang kelima adalah mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Jamaah sekalian, peristiwa kematian adalah nasihat yang paling gamblang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah, termasuk dalam khutbah kali ini. Mengubur orang mati itu adalah wasiat, itu adalah nasihat yang paling pas daripada khutbah-khutbah yang sering kita lakukan ataupun kita dengarkan. Hari ini setiap hari kita saksikan begitu banyak orang yang mati, baik karena penyakit, kecelakaan maupun karena faktor-faktor yang lain. Maka jamaah sekalian, ketika kita melihat atau kemudian kita mengubur orang mati, itu adalah nasihat bagi kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mencabut nyawa kita dalam keadaan setiap saat. Bahwa tidak jaminan orang yang tua yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu banyak anak-anak sudah dipanggil oleh Allah, pemuda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka kemudian jamaah sekalian, kita perlu bersyukur, kita perlu terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi maut akan menjemput kita setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah sekalian, itu adalah wasiat khotib kepada diri khotib dan kepada seluruh jamaah untuk terus menjaga hati kita agar kemudian tidak menjadi rusak, dan kemudian kita perlu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minallahi wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita akhiri khutbah pada kesempatan hari ini, mari kemudian kita merenungkan bahwa hati yang diberikan Allah kepada kita itu bisa jadi setiap saat bisa menjadi rusak. Maka tugas kita adalah terus mensucikan hati kita agar kemudian nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dan limpahan rahmat kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.